Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'alana hikmataka wa antur alaina rahmataka ya jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka Tholabul Ilm. Dengan izin Allah kita dipertemukan kembali dalam rangka Tholabul Ilm. Insya Allah dengan Al-Quran menjadikan pendamping bagi kita semua untuk dunia dan akhirat. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, kita umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beroleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam taklim kita yang terhormat ini Ustadz Nazarudin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa kami doakan sehat selalu sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustaz. Terima kasih, Dana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo sahabat sayyidat Bapak Ibu yang muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini mohon izin kami kemarin tidak bisa hadir. Waalaikumsalam. Hari Rabu malam dan alhamdulillah malam hari ini ada kesempatan kami untuk bisa kembali bersua dengan Bapak Ibu semua dalam kajian Quranic Journey untuk pertemuan yang kesekian kali. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabat, para pengikut, dan juga orang-orang yang setia bersamanya. Bapak Ibu yang muliakan, malam hari ini kita berada di persis di tanggal 27 Rajab. Ya. Itu satu hari yang dalam banyak kitab sirah nabawiyah, itu disebut sebagai peristiwa terjadinya Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu ini kesempatan di malam hari ini, dan alhamdulillah malam hari ini pula kita membahas pada ikhtisar surat itu adalah persis di surah yang ke-17, yakni surah Al-Isra. Persis saya kira tepat sekali. Qadarullah, Allah menakdirkan pertemuan kita di malam hari ini bersamaan dengan kajian surah Al-Isra, dan ini dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang muliakan, seperti biasa untuk kajian Quranic Journey ini kita ada beberapa tahapan, dari mulai tarjamah, begitu ada tafsir, lalu kemudian ada ikhtisar surat, ada doa-doa dari Al-Quran. Begitu setelah tadi dibuka oleh Bunda Ane,
seperti biasa kami menunggu terlebih dahulu, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang sudah menuliskan. Hari ini kita masuki ayat ke-12. Ayat ke-12. 12 dan 14 ya. Ya. 12 itu ya, 14. Barangkali ada yang sudah mengisi, menyempurnakan kolom-kolom yang sudah disiapkan. Silakan Bapak Ibu tampilkan kalau ada yang sudah selesai menulisnya. Oke, sambil nanti kita cross check sama-sama ya. Kita cross check sama-sama isian apa yang sudah ditulis tadi. Silakan Ibu ada. Bu Riri, Ya, silakan Bun. Sebentar Bun. Ke atas lagi Bun. Iya. Wah, alhamdulillah. Adzaban ali. Terus selanjutnya. Halaman selanjutnya. Baik. Sampai ayat berapa ya, Bun? Ayat ke-14 ya? 12 Ustaz. Kemarin kan 11 sekarang 12. 12. Iya. Bukannya urutannya itu hari ini ada 3 ayat 12, 13, 13, 13, 14 ya hari ini. Iya, Dari iya. ayat 12, 13, 14. Baik. Silakan ada yang lain Bapak Ibu yang sudah selesai. 11, 12, 13, 14. Yaitu pada surah Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussati wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wa kanatil jibalu yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibal katiban mahila. Gitu ya. Itu ayat 12 sampai dengan ayat 14. Oke. Tadi Bunda Riri sudah menampilkan tulisan makna ayat ya, uraian ayat per kata dari surah Al-Muzammil ayat 12-14. Pak Farid sudah Pak Farid? Mau barangkali? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru nyampe. Pak Farid sudah ini mau menampilkan ini apa? Mulai kalau sudah. Tapi belum nggak. Ini ya, ini sampai bawah terus. Ke atas lagi ya. Atas. Wah, nggak cukup ya kolomnya. Di sebelahnya, benar. Coba Pak. Sampai katiba mahila. Baik. Ya, ada beberapa yang kosong nanti kita sempurnakan insya Allah. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak kita akan coba lihat bersama ya. Bunda Rina sudah? Waalaikumsalam. Peserta baru Ustaz. Bu Rina telat Ustaz. Barangkali sudah menyempurnakan daftar isian ya. Usia belum tahu Ustaz. Gimana ininya? Nggak apa-apa nanti kita kasih itunya nanti. Oke. Baik. Baik, coba mohon izin saya menampilkan di layar Bapak Ibu. Nah, ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussati wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ini ayat 12, 13, 14 ya Bapak Ibu. Maknanya inna sesungguhnya ladaina. Lada itu memiliki. Artinya aslinya di samping, di sisi kami itu aslinya. Jadi ya di sisi kami. Jadi kalau kita bertanya kepada anak misalnya di kelas hal kitab itu maknanya apakah engkau punya buku? Hal-ladaika kitab. Nah, itu pertanyaan hal-ladaika. Hal indaka kitab? Hal-ladaika kitab. Apakah Anda punya buku? Nah, itu bahasa Arabnya hal-ladai. Jadi lada itu artinya di sisi ya, di sisi, di samping, itu bisa maknanya ya. Angkala wa jahima. Angkala itu belenggu-belenggu
wa jahima, dan neraka jahim. Jahim. Wa ta'aman dza ghussatin, dan makanan-makanan. Ta'am itu makanan. Dza yang memiliki, artinya yang memiliki. Ghussatin yang menyumbat tenggorokan atau kerongkongan. Wa azaban alima. Yauma, pada hari tarjuful ardh, bumi diguncangkan atau bumi berguncang. Wal jibalu, demikian pula gunung-gunung. Wa kanatil jibal, dan gunung-gunung pada saat itu kathiban mahila, menjadi seperti onggokan pasir yang tercurah. Di dalam surah An-Naba amma yatasaalun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alna, kami jadikan, ya, wal jibala autada, dari atas tuh, waja'alna naumakum subata, waja'alna lailakum libasa, waja'alna nauma subata, khususnya wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu yang ada di bumi ini sebagai autad, sebagai pasak, sebagai paku, sebagai pantek. Untuk apa? Untuk mengokohkan bumi. Untuk mengokohkan bumi. Untuk mengokohkan bumi yang ada di, agar tanah, agar bumi kita ini kokoh. Tapi ketika nanti hari kiamat datang, maka gunung yang sebagai pengokoh itu dihancurkan oleh Allah. Karena pengokohnya, ya, pakunya itu, tonggaknya itu dihancurkan, dimusnahkan, dileburkan, gitu ya, seperti pasir, maka dia tidak lagi berfungsi untuk mengokohkan bumi. Karena buminya tidak kokoh, maka buminya itu terombang-ambing. Ketika dia terombang-ambing, maka dia akan terkena dengan planet lain, maka terjadilah kehancuran. Kira-kira seperti itu gambaran terjadinya kiamat. Allah SWT menetapkan masing-masing yang menahan dia pada porosnya berotasi dan berputar. Gitu. Gravitasi itu dihilangkannya, gravitasi itu sehingga planet-planet itu hingga sana sini berguncang, sana sini bertabrakan dengan yang lainnya. Itulah kira-kira gambaran sederhana daripada terjadinya kiamat. Innaladaina angkala wa jahima, dan sungguh kami memiliki alat-alat untuk menyiksa orang-orang yang kafir. Ya, antaranya apa? Ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang muliakan, di sini ada 4 macam azab yang akan ditimpakan kepada manusia nanti di akhirat. Kalau disebut azabnya berarti ada 4, kalau tidak berarti 3. Pertama, ada angkalan. Apa angkalan itu? Belenggu-belenggu. Sebagaimana kalau kita baca di dalam surah Al-Lahab, fi jidiha hablum mim masad. Ada tali kekang, ada tali yang mengikat diri tubuh mereka. Ilustrasi apa sesungguhnya Bapak Ibu muliakan? Ketika Al-Quran mengatakan ada belenggu, ada pengikat, ada penahan, sehingga mereka dianggap bahwa ketika mereka nanti disiksa, tidak ada kesempatan mereka bisa lari, bisa keluar dari neraka itu. Mereka tidak bisa tertutup. Kan gitu ya. Itu untuk menunjukkan sesungguhnya, untuk menunjukkan betapa pedihnya, betapa dahsyatnya azab itu. Gitu ya. Sudahlah mereka diazab dan mereka itu diikat di dalam pada belenggu-belenggu yang berat. Lalu ada jahim, neraka jahim. Itu untuk yang nyala apinya, ya, nyala apinya sampai ke ulu hati.
membakar diri, membakar jiwa, membakar tubuh manusia. Lalu Allah sebutkan wa ta'aman. Allah kasih makanan orang-orang yang di neraka itu. Tapi ta'amannya bagaimana? Ta'aman dza ghussatin. Ta'am, makanan yang kalau dimakan maka si pemakannya itu tersangkut di dalam tenggorokan dari makanan itu. Jadi makanan itu justru menjadi penyiksa bagi orang yang memakannya. Masuk tidak, keluar tidak, ada di tenggorokan yang menyumbat tenggorokannya. Wa adzaban alima, dan ada azab yang pedih. Disebutkan alim itu pedih. Jadi alim itu kalau dalam bahasa kita itu yang merintih-rintih itu namanya alim. Alam. Ya. Jadi untuk menunjukkan betapa pedihnya azab itu. Na'udzubillah min dzalik. Itulah gambaran Allah mengingatkan kepada manusia, nanti di akhirat ada begitu banyak ragam dan macam Allah mengadab manusia. Entah dari api yang membakarnya, entah ada pengikatnya, ada makanan, bahkan disebutkan di dalam ayat gitu ya, dalam ayat lain ada minumannya, ya. Minumannya adalah, mohon maaf, nanah. Ya. Nanah. Kemudian ada besi yang dilumerkan dan diminum. Ketika diminum, maka dari mulut langsung keluar dari ujung kakinya. Betapa pedih, betapa mengerikannya. Perutnya berantakan ketika meminum tadi minuman yang sesungguhnya menyengsarakan bagi peminumnya. Begitu. Selanjutnya, yauma tarjuful ardu wal jibal. Ini berkisah tentang peristiwa terjadinya kiamat. Apa? Ketika bumi itu berguncang, demikian pula jibal. Jibal itu jamak dari jabal, bukit, gunung. Ya, yang saya katakan tadi, gunung yang sesungguhnya fungsinya sebagai penguat bumi, dianya diserabut dari bumi, diterbangkan. Wa takunul jibalu kal ihnil mahfush di dalam surah Al-Qari'ah itu. Maka gunung-gunung itu berterbangan seperti anak-anak kan gitu. Maka kalau itu yang terjadi, bumi tidak lagi memiliki penguat dan akhirnya bumi itu tertabrak dengan satu dan yang lainnya dan hancur berantakan. Wa kanatil jibalu katsiban mahila, dan pada saat itu jibal, gunung-gunung yang menjadi pengikat pengokoh pak Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang durhaka kepadanya di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka ibu-ibu, bapak yang muliakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia bersabda mengingatkan kepada kita, siapa orang yang ketika di dalam kesehariannya ada wirid, ada doa, bermohon kepada Allah agar dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari azab, khususnya dijauhkan dari neraka, maka neraka bermohon kepada Allah agar kiranya orang-orang yang bermohon itu dijauhkan kelak dari dirinya dari neraka. Apa bunyi yang biasa dibaca? Rabbi atau Allah ma'jirni minan nar, Allah ma'jirni minan nar, Allah ma'jirni minan nar. Bahkan dianjurkan di dalam hadis bahwasanya dianjurkan 7 kali dibaca. 7 kali dibaca setelah sholat. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa jumlah neraka itu macamnya ada 7, maka seakan-akan kita berlindung kepada Allah, mohon kepada Allah agar dilindungi diri kita dari 7 macam neraka manapun yang kelak dimasuki manusia. Maka kita membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Jadi anggaplah masing-masing pintu itu jauhkan dari neraka, neraka bermohon kepada Allah di waktu yang sama agar kiranya kelak orang yang meminta perlindungan itu dijauhkan dari dirinya. Sebaliknya orang-orang yang ketika di dunia banyak berzikir bermohon kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, maka Allah Subhanahu wa taala mendengar pula doa permohonan dari surga di saat kita bermohon itu sambil mengatakan, ya Allah, Rabbi adkhilhu fi, ya Allah, masukkan ia ke dalamku kelak nanti. Jadi surganya bermohon kepada Allah agar kita nanti dimasukkan ke dalamnya. Seperti itu anjuran kita. Maka
kata Rasul, aneh kalau ada orang dalam kesadaran lupa tidak berlindung dari neraka dan tidak bermohon surga. Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang setiap hari kan gitu. Di dalam doa selamat juga ada ya ibu-ibu bapak ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Wan najata minan nar. Ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Jadi kalau kita mintanya diselamatkan dari api neraka, maka nanti tidak ada tempat selain neraka kecuali adalah surga. Sama yang Bapak Ibu bacakan doa, namanya doa, kata kita nyebutnya doa sapu jagat ya. Doa sapu jagat. Masya Allah tuh ya. Mana besarnya itu ya. Sapu jagat. Sapunya begitu. Itu ya. Doa sapu jagat itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya Allah, pelihara kami, jaga kami, lindungi kami dari azab neraka. Memang doanya sampai adzabannar. Sampai situ saja di dalam surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu doa satu itu. Itu artinya kalau kita minta dijauhkan dari neraka, ya tidak ada tempat yang lain kecuali surga. Biasanya ada tambahan ibu-ibu doanya. Coba kalau ingat ibu-ibu doa ketika sedang berada di tawaf antara rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad ya. Dan atina di dunia hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar, terus wa adkhilna jannata ma'ar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Jadi lengkap ditambah. Setelah waqina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Abrur itu baik. Orang yang baik, orang-orang yang patuh. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wahai yang maha perkasa, wahai yang maha pengampun, wahai Tuhan semesta alam. Nah, itulah kira pesan daripada surah Al-Muzammil ayat 12 sampai 14. Baik, sebelum kita masuki mengurai masing-masing kata di dalam surah Al-Muzammil 12-14, barangkali ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan sejenak dari ayat yang kita baca tadi, dari ayat 12 sampai 14. Kalau ada pertanyaan mungkin kita silakan. Aman ya, ada ya. Oke, kalau enggak kita lanjutkan pada apa namanya, pada uraian perkata ya, uraian perkata. Mohon maaf Pak Ustaz. Salam Pak Haji. Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon maaf tadi terlambat. Pak Ustaz tadi dijelaskan ada 4 mazhab azab tadi. Baru disebut 2 ya, atau saya mungkin salah dengar ya. Yang pertama dibelenggu ada makanan yang ta'aman dha ghussatin, dan yang terakhir azaban aliman. Azaban aliman itu azab yang pedih. Jadi kalau ini dia dianggap sama dengan jahima tadi, berarti 3 saja. 3 saja. Pertama adalah apa namanya, angkal itu artinya belenggu-belenggu. Yang kedua jahim, neraka jahim. Yang ketiga makanan-makanan yang menyumbat tenggorokan. Itu yang ketiga. Kalau keempat, mau dimasukin keempat, mirip dengan yang kedua tadi, yaitu azab yang pedih. Itu Pak Haji. Monggo. Syukur Pak Ustaz. Iya, sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan kalau ada ingin ditanyakan. Kalau tidak kita lanjut kepada mengurai kata per kata di dalam surah Al-Muzammil ayat 12, 13, 14.
Kami sudah siapkan di sini, mari kita cross check lagi mungkin yang sudah pernah yang sebelumnya sudah ditulis oleh Bapak Ibu semuanya. Inna itu artinya apa nih? Sesungguhnya. Sesungguhnya ya. Lada itu di sisi. Atau lainnya juga milik oleh. Nah, kami. Angkal Belenggu. Belenggu. Wa dan ya. Dan Jahima. negara Jahim. Neraka ya. ya, neraka Neraka jahim. Neraka jahim. Makanan. Makanan. Yang memiliki aslinya ya artinya yang memiliki ghusoh penyumbat sumbatan ghusoh itu sumbatan. Jadi kalau Bapak Ibu kan sering berkelakar ya bercanda ya makan apa itu makan apa namanya buah apa tuh yang ada itu Kedondong. nah itu kedondong tuh kedondong tuh. Kan kalau kedondongnya besar tuh Masya Allah, ya. Kelolot. Kelolodan. Oh ya jadi gusot sebenarnya artinya ini bukan sumbatan ya. Aslinya artinya tenggorokannya tenggorok. Oh, yang menyumbat di tenggorokan. menyumbat tenggorokan. Kerongkongan. Iya kerongkongan itu kalau ayam ya Bu. Iya. Ayam. Kerongkongan itu ayam. Ayam, sapi. Oh, kalau manusia Kalau tenggorokan. manusia tenggorokan. Baru tahu saya. Kerongkongan. Ya sama juga cuma biasanya gitu. Dan azab alim yang pedih. Pedih. Yang hari. Alim itu pedih. Makanya bacanya jangan pakai ain ya Bapak ya. Ya, Kalau alim bacanya berarti apa tuh? orang berilmu. Kalau alim artinya alim itu yang maha mengetahui Mengetahui benar yang betul. dalam ilmunya. Ya. Kalau Allah alim, kalau azab alim. Alim. Pedih. Alim. Yauma, apa yauma? Hari. Hari. Nah, ibu-ibu yang bapak-bapak yang muliakan, kalau kita membacanya itu dengan fathah, ya, yauma, maka ini artinya pada hari ya. Kalau yaumun hari, Oh. kalau yauma pada hari. Pada hari. Jadi justru karena fathahnya itu yang menunjukkan ada padanya itu. Padanya. Yauma. Nah, bisa pada bisa di hari. Kalau kasih alif lam, maka dikasih itu. Al yauma pada hari itu. Gitu. Jadi menunjukkan itunya itu yang mananya alif lamnya. Alif lam. Tarjufu berguncang. Al ardu Bumi. ya, wa dan al jibal gunung. Jamak. Ya betul jamak jabal. Jabal ya zamannya jibal. Wa dan kana apa ya? Cuman kana itu apa? Dahulunya. Ya, menjadi kadang-kadang kana karena menjadi ya. adalah Iya adalah lah ya boleh tidak ada terjemahan bahasa khusus tuh untuk menunjukkan dan sungguh gitu penegasan sebenarnya ya penegasan tanya ini gak ada artinya al-jibal gunung-gunung katiban apa katiban katib itu itu kan artinya terjurai ya katib itu artinya yang apa namanya Kabur ya.
Ya, lumpur, pasir. Ir. Tumpukan pasir. Itu kasih Tiba. tumpukan pasir. Tonggokan. Tumpukan pasir. Iya, onggokan. Tumpukan. Mahilan. Curah. Mahilan. Curah. Yang- Tercurah. Yang licin. Yang licin. Licin. Kalau di terjemahan ayat kita tadi apa artinya tuh? Tercurah. Curah. Tercurah. Tercurah. Ya, mahil, tercurah, licin, tercurah. Jadi tidak mengeras. Karena mengeras maka dia mudah luntur. Licin. Ustadz, itu kasiban itu tidak dipecah Kak sendiri, siban sendiri Pak Ustadz. Apa Bun? Kasiban Iya. itu tidak kaknya seperti siban itu pasir, tidak dipecah, maksudnya tidak Oh, dipecah. betul. Kafnya kaf tersendiri nih. Iya, kaf huruf jar ya, betul. Benar Bun. Makasih nih. Seperti, benar. Seperti sib. Siban, tumbukan pasir. Jadi ini ya kaknya kak huruf jar ya. Baik. Mahilan, tercurah atau licin atas hari biasanya ya. Oke, itu dari sisi apa namanya makna, arti. Selanjutnya kita akan jenisnya ya. Inna itu huruf. Kalau lada, apa lada Bapak Ibu? Ada isim. Lada itu isim. Lada itu isim. Ada Isim. Nah itu apa nak? Isim. isim. Kita sebutin aja kata hurufnya huruf apa ini Bapak Ibu? Inna. Taufik. Taukid. Taukid. Itu namanya huruf nasab. Masuk. Kalau lada isimnya namanya apa? Isim ada itu. Namanya zorof. Zorof. Itu ya zorof. Kalau nad isim apa nih? Domir nih. Domir. Dorofnya dorof makan ya, kalau ditanya lebih lanjut dorof apa nih? Dorof makan. Menunjukkan apa makan? Tempat. Di sisi kami. Di sisi kami. Di sisi kan tempat tadi. Belenggu. Isim. Isim mufrad atau jamak? Isim jam ya. Jamak, bener. Jamak. Jamaknya jamak apa Bapak Ibu? Taksir. Taksir, betul. Taksir. Wah, huruf apa ini? Atau. Jahim. Isim. Isim. Isimnya apa nih Bapak Ibu nih? Neraka itu Jamid tempat. namanya. Jamid itu Jamid. yang tidak terbentuk dari yang lainnya. Jamid. Tidak terbentuk dari kata yang lainnya. Jadi nggak ada kata apa namanya, kata fiilnya nggak ada. Dia sudah menjadi makna apa menjadi kata tersendiri. Itu namanya jamid. Jamid. Misalnya kursiun, Bapak Ibu kursiun. Kursiun itu terambil dari kata kerja nggak? Enggak. Contohnya begini. Kalau kitab, Bapak Ibu kitab apa arti kitab? Buku ya. Kitab itu buku ya. Kitab itu kan terambil dari kata kataba. Gitu. Itu namanya bukan jamid. Gitu ya. Tapi kalau misalkan tadi kursiun kan tidak ada dasarnya, tidak ada fiilnya, itu namanya jamid. Kalau nggak ada dasarnya namanya jamid. Kalau yang ada dasarnya itu namanya mushtaq, lawannya mushtaq. Jadi semua fiil itu rata-rata mushtaq. Contoh yang lain, maktabun, Bapak Ibu, maktabun. Maktabun. Apa arti maktab? Apa tempat Meja. sekolah. Maktab artinya Meja. Oh, sorry. Tempat menulis. Ada kata dasar fiilnya enggak? Kataba. Ada kataba. Itu namanya bukan jamid. Oh. Jadi yang jamid itu yang tidak terambil dari fiil. Itu namanya jamid. Dan seterusnya gitu. Itu tidak sebanyak kalau dia mushtaq, lawannya mushtaq ya, mushtaq itu. Oke, lanjut. Wa huruf
Ya huruf ataf. Atau To'am. To'am. Isim. Isimnya masdar ini Bapak Ibu. Masdar. To'aman itu masdar. Za. Isim. Isim apa nih Ibu? Namanya Bapak Ibu? Namanya itu kalau di sebenarnya asmaul khamsah. asmaul. Oh iya betul. Khamsah itu masih ingat ada isim yang 5. Iya. Dzau, akhu, famu, hamu. Tuh, itu yang 5 saja itu namanya asmaul khamsah. 5 saja. Dzu, dza. Sama tuh Bapak Ibu. Dzu, dza, zi artinya sama. Bulan setelah Syawal namanya apa? Bulan Hijriyah setelah Syawal? Bulan orang lagi waktu pergi berhaji namanya Zulhijjah. Ya, sebelum Dzulhijjah? Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Iya. Jadi pertanyaannya bulan setelah Syawal, Dzulqa'dah ya? Dzulqa'dah. Itu dzu. Itu sebenarnya bisa dza, bisa di, sama. Itu. Jadi dzu, dza, di maknanya sama. Dia bisa berubah-ubah bunyinya a, i, u itu dan cuma ada 5 maka namanya asmaul khamsah. Berarti isim-isim yang 5. Ya. Isimnya apa saja? Nih, itu kalau ya abun, akhun, hamu, fu, dan zu. Tuh, ada 5 tuh. Abun, ahun, hamu, fu, zu. 5 tuh ya. Itu dia di dalam kaidah isim-isim yang 5 ini, isim-isim yang 5 ini kalau dia itu apa namanya domahnya nggak pakai domah, domahnya pakai wawu. Gitu ya. Kalau nasabnya, kalau fathahnya dia pakai alif. Ya. Kalau kasrohnya dia pakai ya. Makanya disebut dia kekhususan asmaul khamsah. Jadi ab contohnya, kalau dhamma abu. Kalau nasab aba. Kalau jar abi. Akhun. Kalau dhamma aku. Kalau fathah akha. Kalau kasroh akhi. Bagus. Hamu. Kalau dhamma hamu. Kalau fathah Sama. Kalau kasroh Oke. ni. Fu itu domah tuh fu. Ya. Kalau nasab fathah Fatah hama. Apaan? nggak ada mimnya. Fa. Oh, ha. Oh. Iya, fu fa fi. Iya, kalau kasroh fi. Kalau zu udah domah tuh. Kalau fathah Zu za zi. nah zu tadi. Apa arti hamu? Hamu itu artinya mertua. Mertua. Kamu itu mertua artinya. Kalau mertua saya Hamid. Hami. Iya, karena iya. Iya. Karena iya. Iya. Kalau fu apa fu artinya? Fu itu artinya mulut. Bukan famun. Ya itu juga sama. Famun juga. Ya.
Ya, sama betul. Jadi fu juga mulut. Zu tadi milik. Akhun saudara laki. Saudara laki-laki. Kalau abun Ayah. bapak ayah. Bapak. Iya, bapak atau ayah. Kalau zu tadi apa Ustaz? Milik. 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 Yang atau ya sama punya milik sama aja ya. Ya, sama. Ya, zu ilmin apa artinya? Zu ilmu. Memiliki ilmu. Iya. Kalau zul jalali wal ikram apa artinya? Zul Jalali wal Ikram. Zul jalali wal ikram artinya DJWI. Ada dalam Quran itu apa Zul Jalali? Iya, itu ada juga. Nah, zul jalali wal ikram, zu pemilik, al jalal keagungan, al ikram kemuliaan. Artinya yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tuh, disingkat DJW. Tanya aja yang punya kok itu manajemennya tuh. Nah, jadi DJW itu satu saat dibaca Dzul Jalal wal Ikram, Dzil Jalal wal Ikram, Dzal Jalal wal Ikram. Boleh. Itu ada orang datang, saya mau ikutan di program Dzul Jalal wal Ikram. Nah, kalau saya mau ikutan yang Dzal Jalal wal Ikram, emang beda ya sama. Bisa fathah dhamma kasrahnya. Ghussah isimnya. Isim. Mudzakkar atau muannas? Mu'annas. Mu'annas. Semuanya huruf atau azab. Azab itu isim. Isim apa nih? Tadi itu. Masdar. Masdar ya. Bapak Ibu tahu apa bentuk tunggalnya? Bukan bentuk tunggal. Apa bentuk fiilnya dasarnya? Al-Zaba. Ditasdid. Betul, ditasdid. Artinya apa? Adzaba. Adzaba. Berulang-ulang ya. Iya, jadi di situ maknanya karena mengadabnya berulang-ulang ya, benar Bun. Jadi azabnya berkali-kali berulang-ulang. Serem banget. Adzaba. Nah, adzaba yu'adzibu masdarnya dipakai adzaban. Kalau mengikuti ta'ziban. Kalau mengikuti rumus ya ta'dziban, tapi yang dipakai adzaban. Aliman, isimnya Bapak Ibu ya? Isim. Isim apa nih? Sifat. Betul. Yauma, isim. Isimnya di sini sudah menjadi zorof. Karena yauma, kalau yauma saja isim biasa aja. Tarjuf. Tarjuf. Iya. Maldi apa mudhari? Mudhari. 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 Ada tak. Itu fiil madinya apa Bapak Ibu? Roja. Rojafa. Rojafa. Rojafa itu yarjufu. Ya, artinya asli bergetar, bergoyang. Kalau dia bumi bergetar, kalau manusia Gemetar. ya menggigil. Gemetar. Gemetar. Ya bergoyang. Masuk angin. Kedinginan Ustaz. Atau enggak nervous. Iya, nervous. Yarjufu jismu. Getar tubuhnya itu. Panas tinggi. Al-ardu isim ya. Isimnya mudzakkar atau muannas? Al-ardu itu anas ya. Mudzakkar atau muannas? Ibu, Bapak-bapak. Bumi mu'annas ya Ustaz. Bumi mu'annas. Yang betul mu'annas. Kali koma mu'annas. Betul. Qamar muzakkar, benar. Tapi ada Bu, qamar yang mu'annas. Komarudin. Komariah. Udah jelas Komarudin. Komarudin itu muzakkar. Yang mu'annas itu Siti Komariah.
Gitu ya. Oke, wa huruf. Huruf. Hurufnya huruf apa ini? Huruf atof. Atau Al-jibal. Isim. 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 Isimnya mufrad atau jamak? Jamak. Taksir. Kalau bentar ibu-ibu yang muliakan. Ini kalau wawunya yang di nomor 17 ini artinya sedangkan atau padahal, misalnya sedangkan artinya begitu, bukan dan, maka dia huruf juga, tapi namanya bukan huruf atof, tapi namanya huruf hal. Oh, Ya, kalau wawunya terjemahkan gini Bun, kalau wawu diterjemahkan sedangkan, padahal, sambil, keadaan, itu tuh, itu maka wawunya artinya namanya wawu hal. Jadi saya ulang ya, wawu itu kalau artinya sambil, padahal, apa namanya, dalam keadaan, itu hal namanya. Sambil, padahal, sedangkan, dalam keadaan, itu namanya wawunya huruf hal. Tapi kalau dan, atof namanya. Wakana al-jibalu, huruf ini atof. Kana fiil. Fiil. Fiilnya fiil apa ini? Maldi. Maldi. Mudhari'nya apa nih? Iya. Yakunu. Iya. Sekarang tak pada kanat. Nat. Apa itu? Tidak ada artinya ya, tapi dia huruf. Namanya huruf taknis. Taknis. Untuk apa taknis? Itu untuk menunjukkan bahwa pelakunya itu kategorinya mu'annas. Dan itu mu'annas. apa Pak? Al-jibal tadi sudah. Al-jibal itu isim, jamak taksir. Jamak taksir. Ka. Nah, ka tadi yang ketinggalannya huruf. Hurufnya huruf jar. Jadi artinya bisa seperti, bisa bagaikan. Ya, seperti, bagaikan. Thib. Isim. Ini thiban. Ini apa namanya, isim jamid. Jamid. Mahilan isim tapi sifat. Mahil. Mahil, licin, tercurah, ya, berantakan. Ya. Oke, itulah huruf-huruf kata-kata yang dalam ayat 12, 13 dan 14. Baik, Bapak yang muliakan, kita akan beralih kepada ikhtisar daripada surah dan malam hari ini. Berarti ini pertemuan ke-17 nih ya. Pertemuan ke-17 kita akan membahas persis surah ke-17 yakni surah Al-Isra. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra kita akan ya, Ibu, surat Al-Isra. Nama lainnya apa sih Bu, surat Al-Isra itu? Punya nama lain enggak? Surah Al-Isra, surah ke-17. Ada nama lainnya. Nama lainnya adalah surah Bani Israil. Nah, iya, pernah dengar. Dengar Bunya? Iya. Pernah, tapi lupa. Silakan, ada yang mau bertanya? Bu Harsa, silakan Bu Harsa. Ustadz, terima kasih bukunya sudah saya terima, Kaidah Bahasa Arab sama Kaidah sama Al-Muyassar. Makasih Ustadz. Tapi buku yang Ibu cari, buku takmilannya belum ada Bunya, nanti insya Allah. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama Bu, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Baik,
jeda ini dulu. Kaum. Kaum. Oh, kaum, benar. Kaum. Lagi Bun, Bani itu Bangsa. Bani. Anak ya? Keturunan. bin. Anak keturunan. Anak keturunan. Anak keturunan. Biasanya itu anak sama keturunan digandeng tuh. Anak keturunan. Bani itu Bapak Ibu yang kamu lihatkan, itu sebenarnya ada huruf yang dibuang tuh. Huruf nun di ujungnya. Jadi aslinya banin. Kalau laki-laki banun. Laki-laki banun. Ibu-ibu, bapak-bapak ingat nggak kalau lagi baca surah Al-Kahfi, biasanya ibu bapak-bapak malam Jumat ya baca ya. Itu ada bunyi begini. Al-balu wal-banu zinatul hayati dunya. Anak-anak. Anak-anak. Tadi ada juga keturunan atau biasanya digandeng anak keturunan. Betul. Yang ingin saya sampaikan bahwa kata bani itu aslinya banin. Itu jamak dari bin. Ibn, artinya ibn apa ibn? Ibnu. Anak. Ibnu. Jadi perempuan bisa bikin banina ya namanya cantik. Iya, banina. Banina. Tapi karena biasanya digandeng belakangnya dengan nama orang, misalnya ada orang namanya Zamakhsyari. Ini anak keturunannya Pak Zamakhsyari, Bani Zamakhsyari. Gitu. Itu nanti dalam kaidah karena dia diidhafatkan. Gitu ya. Maka cukup nunnya nggak usah disebut. Panjang saja Bani Israil, Bani Yakub, Bani siapa misalkan kalau ayah kita ada dulu yang anak keturunannya banyak kan gitu ya. Samsuddin, Bani Samsuddin gitu. Bani Kahar dan seterusnya. Itu Bani. Jadi kalau kita bicara Bani Israel berarti aslinya artinya anak keturunan Israel. Israel itu nama lain daripada Nabiullah Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Yakub punya nama lain namanya Israel. Israel. Kenapa namanya Israel? Ada pendapat mengatakan Israel itu dua kata, Isra dan Il. Eli, mohon maaf ya Bu Eli. Ili, kalau itu bahasa ini tuh, bahasa Ibrani. Ili itu artinya Tuhan. Ili itu Tuhan. Jadi Il atau Ili itu Tuhan. Itu bahasa Arabnya ilah, Tuhan. Jadi Isra itu ada yang mengatakan arti Isra itu abdun, hamba. Il Allah. Jadi Israel Abdullah artinya hamba Allah. Ada juga yang memahami Isra itu seperti bahasa Arab, pergi di waktu malam. Kenapa demikian? Konon katanya dalam ada sejarah menyatakan bahwa Nabi Yakub ketika pulang ini bertemu dengan ayahnya Nabi Allah Ishak alaihissalam agar terhindar dari ada makar yang ingin membunuhnya, maka dia perginya pulangnya di waktu malam. Maka hamba yang pulang di waktu malam namanya Israel. Gitu ya. Itu pas satpam Israel dong. Pulangnya jam 2 malam Israel itu. Nah gitu ya. Itu nama Bani Israel. Nama putranya Nabi Yakub ada 12. Yang paling ujung namanya Bunyamin. Yang ke-12. Yang ke-11 namanya Yusuf. Gitu ya. Nanti kakak-kakaknya ada Daan, ada Levi, ada Yehuda, ada Lani, ada macam-macam itu. Artinya apa namanya nama-namanya itu. Nah, itu 12 itu ke-12-nya namanya Bani Israel. Nama-nama anak keturunan daripada Nabiullah Yakub alaihissalam yang nama tadi 12 itu. Nah, di antara 12 itu ada yang
katanya namanya yang dijadikan sebenarnya sebetulnya Yahuda, tapi kita sebut Yahudi karena menjadi bangsa Yahudi. Ada salah satu anak yang namanya Yahuda, itulah yang ada yang mengatakan dia pinter, cerdas, taat orangnya itu. Lalu kemudian disebutlah secara khusus karena dominan di antara anak-anaknya yang lain dominan itu, maka keturunan yang lain dikaitkan kepada itu namanya Yahudi. Nah, gitu tuh. Baik, kita kembali kepada surat. Surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Bapak yang muliakan. Jadi Bani Israel, surah Bani Israel ini punya apa namanya nama lain. Coba kita tampilkan ya. Nanti kita share ke Bapak Ibu semua nih. Namanya surah Al-Isra. Nama lainnya ada surah Bani Israel yang saya sebutkan tadi ya, surah Bani Israel. Itu disebut secara khusus riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firashihi hatta yaqra'a kulla lailatin bi Bani Israil wa Zumar. Kalau kita bisa luar biasa nih, berat banget tapi kayaknya Bapak Ibu nih. Tapi kalau Bapak Ibu bisa alhamdulillah. Coba terjemahkan, kita terjemahkan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia kata bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur di ranjangnya kecuali setelah membaca surah Bani Israel dan surah Az-Zumar. Tuh Bapak Ibu, Rasulullah tidak tidur malam itu di ranjangnya kecuali setelah baca surah Al-Isra, surat Bani Israel dan surat Az-Zumar. Ini menunjukkan bahwasanya nama suratnya Bani Israel Aisyah itu. Kayak kita, kalau kita kayaknya berat ya, mau tidur baca, kalau ibu-ibu bisa mampu alhamdulillah nih. Mau tidur baca surat Al-Isra dulu, lalu baca surah Az-Zumar. Nah, baru setelah itu tidur. Tambah lagi surah apa? Surah Al-Mulk. Ya, gitu ya. Terus Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Rasanya perlu berapa jam tuh ya? Untuk membacanya kayaknya perlu sejaman kali ya sebelum tidur tuh ya. Baik. Nama lainnya surah Asra. Jarang kita dengar, tapi ada tuh. Ya. Menurut Imam Baydawi itu Asra terambil dari huruf kata pertama surat itu, Subhanalladzi asra. Bukan kata pertama ya. Ayat ketiga nih, Subhanalladzi asra. Surat Asra namanya. Yang keempat namanya surah At-Tasbih. Karena di depannya ada Subhana. Gitu ya. Nah, alasan penama ini disebut surat Al-Isra karena surat ini dibuka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disebut surat Bani Israel karena surat ini menceritakan tentang ulah Bani Israel dalam tindakan perusakan mereka di bumi ini rusak. Dulu memang sifat Bani Israel itu merusak. Ya, Imam Baydawi menyebut bahwa surat ini disebut surat Asra karena awal surat ini diawali dengan kata tadi, seperti saya sebelumnya tadi. Disebut juga surat Tasbih karena awal surat ini berisi kata Subhana yang berarti tasbih. Tempat turunnya sekarang. Tempat turunnya itu di Mekah. Di Mekah gitu ya. Di Mekah. Maka namanya suratnya Makkiyah.
Gitu ya. Kalau di Madinah namanya Madaniyah. Turun sebelum hijrah yaitu tahun ke-11 kenabian. Persisnya 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Gitu tuh. Itu turunnya ya. Ada yang mengatakan turunnya di tahun ke-10 kenabian. Tahun 10 kenabian. Gitu ya. Karena peristiwa itu terjadi ketika ada wafatnya 2 orang yang paling berpengaruh pada dakwahnya Nabi, kehidupan Nabi SAW. Pertama adalah istrinya, namanya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Ya, Khadijah bintu Khuwailid. Itulah istrinya wafat, dan dalam waktu hanya sepekan, 1 minggu, diikuti pamannya beliau wafat, Abu Talib wafat. Maka tahun ini luar biasa pukulan bagi Nabi, sehingga tahun itu disebut sebagai istilahnya Amul Huzni. Amul Huzn. Am itu artinya tahun, Huzn itu artinya kesedihan. Maka Amul Huzn artinya tahun kesedihan. Nah, dengan kesedihan yang menimpa Rasulullah SAW itulah maka Allah seakan-akan memberikan hiburan kepada Nabi SAW dengan diajak untuk melakukan satu perjalanan. Perjalanan itu namanya kita kenal adalah Isra dan Mi'raj. Begitu. Nah, di sisi lain, hikmah kenapa diwafatkan 2 orang itu? Para ulama menyebut ada hikmah diwafatkannya 2 orang itu, agar Nabi SAW jangan bergantung kepada selain Allah, bergantung sajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang selama ini memang 2 orang ini punya peran besar dalam dakwah, agar Nabi SAW diingatkan bergantung itu hanya kepada Allah. Maka orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang dikasihinya yang selama ini membackup, menjadi tulang punggung, menjadi perisai bagi dakwahnya, diambil oleh Allah SWT, diwafatkan oleh Allah agar Nabi terlepas dari ketergantungan kepada 2 orang itu. Nah, itu ada ulama yang mengatakan demikian. Nah, Isra Mi'raj itu terjadi di 1 malam saja, disebut setelah salat Isya, gitu ya, setelah waktunya ya. Kalau salatnya kan belum ada waktu itu ya. Kira-kira waktunya setelah salat Isya kalau sekarang ini, dan kembali sebelum salat subuh. Ya, meskipun sekali lagi belum ada perintah salat 5 waktu hari waktu itu. Baik. Nah, Nabi SAW pendapat yang paling masyhur, bermula Isra Mi'raj itu dari Hijr Ismail. Ibu ingat ya, Hijr Ismail itu yang ada lengkungan di Ka'bah itu namanya Hijr Ismail. Dari situlah Nabi sedang rebahan, lalu kemudian ada yang membangunkan beliau. Dia tidak kenal siapa orang itu, lalu orang itu mengajak berdua orang itu lalu merebahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas batu, lalu kemudian 2 orang itu membelah dadanya, lalu membasuh hatinya, lalu membuang yang kotornya, memasukkan kembali yang bersihnya. Setelah itu ditutuplah dada itu, dibersihkannya. Setelah dibersihkan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh minum, disuruh milih minuman, 1 arak, 1 gelas lainnya adalah susu. Lalu Nabi SAW meminum susu, tidak meminum arak. Lalu malaikat itu mengatakan, engkau memilih yang fitrah. Begitu. Maka itulah perjalanan dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Nah, naik ke langit itu di dalam bahasa Arab araja ya'ruju. Gitu ya, araja ya'ruju itu naik ke atas. Mi'raj naik, nah ya, naik waktu naik ke atas ya. Mi'raj. Asra artinya pergi di malam hari. Terus naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itulah Mi'raj. Seperti itu. Itu peristiwa secara singkat Isra Mi'raj. Maka pulanglah ke bumi, pulanglah ke Makkah,
dengan membawa perintah apa? Perintahnya adalah perintah salat 5 waktu. Baik. Tempat turunnya Makkiyah, tadi sudah jumlah ayatnya berapa? Menurut ulama Kufah menyebut jumlahnya adalah 111 ayat. Menurut ulama lainnya ada mengatakan 113 ayat. Di mana pendapat yang pertama adalah yang paling masyhur, yang 111 itu. Surat Al-Isra terdiri dari 1560 kata. Surat Al-Isra terdiri atau memiliki 6.440 huruf. Masya Allah. Ya, huruf. Jadi kalau satu huruf itu dibaca saja dilipat gandakan 10. Jadi kalau kita membaca Al-Isra 10 kali 6.440. Kira-kira kalau kita bicara kalkulasi pahala kebaikan yang akan diterima oleh orang ketika membaca Al-Isra, seperti itulah kebaikannya. Masya Allah, luar biasa. Keutamaannya, Bapak yang muliakan, keutamaan surat ini adalah Nabi SAW membaca setiap malam. Ya, itu dia tuh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla lailatin, faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu ala firashihi hatta yaqra'uha kulla lailatin, kama fi haditsin Aisyah radhiyallahu anha al-mutaqaddim qariban. Gitu. Jadi ini penjelasannya. Jadi Nabi gitu ya, saking pentingnya surat ini bisa membacanya setiap malam. 111. Tapi kalau kita baca surat Al-Kahfi itu 110, ini 111. Jadi ibu-ibu kalau ada kesempatan bapak-bapak boleh membaca surat Al-Isra nih, gitu ya. Isi kandungannya sekarang. Pertama, kisah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemulihan terhadap Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Aqsa sendiri, Bapak Ibu yang muliakan, arti secara bahasa, Aqsa artinya yang terjauh. Yang terjauh. Itu Aqsa, itu ya, terjauh. Lalu ada tentang akidah dalamnya ya, tentang tauhid, pedoman aturan-aturan bagi individu dan masyarakat kan gitu. Bahkan di situ tentang bagaimana balasan orang yang kikir, orang itu tidak boleh terlalu boros, tidak boleh terlalu kikir, juga nggak boleh, pertengahannya saja kan gitu ya. Itu surat Al-Isra. Kisah tentang Nabi Adam dan Iblis. Nah, kenapa Iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Dia mengatakan, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Engkau ciptakan aku ya Allah, kata Iblis, dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dia akan mengatakan bahwa aku lebih mulia daripada Adam karena cipta alasan atau bahan penciptaan aku lebih mulia. Itulah kesombongan. Kelompok orang yang beriman dan yang tidak beriman disebutkan di sini. Ya, bagaimana orang kesudahan beriman dan tidak beriman. Penjelasan hukum-hukum yang umum bagi kaum muslimin. Di dalam surat ini juga dijelaskan. Pengesaan Allah dan pembunuhan hal-hal yang tidak layak bagi Allah yang dikesyirikan. Penjelasan tentang pahala dan dosa, nikmat dan azab. Larangan berzina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Penjelasan sifat orang yang beriman. Uraian tentang hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap agar menjadi mudah bagi kaum muslimin menguasai dan memahami hukum-hukumnya dan dalam pengaplikasiannya. Dan yang terakhir, belum ya, bantahan terhadap salah sebentar. Bantahan terhadap orang kafir yang menyatakan bahwa malaikat itu perempuan dan punya anak. Inath, mereka bilang al-malaikatu waktu sambung malaikat unsa. Gambaran orang-orang coba lihat aja. Angel itu tuh bersayap, betul bahwa malaikat itu bersayap. Di dalam Al-Quran, di Al-Quran disebut malaikat itu bersayap, tapi bukan perempuan. Gitu ya. Tapi orang-orang kafir menyebut malaikat-malaikat itu perempuan dan punya anak. Oh, gitu. Jadi itu dibantah. Uraian tentang fungsi kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai hidayah bagi kaumnya. Informasi tentang 2 kali Bani Israel membuat kerusakan di bumi. Perintah tahajud. Perintah sederhana dalam berinfak. Dan larangan malas dan bakhil. Perintah berbakti kepada orang tua setelah ibadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu
illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Gitu ya. Dan termasuk di sini juga bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tuanya, yang orang tuanya itu berlainan akidah sekalipun, berlainan agama sekalipun, seorang muslim, anak yang muslim tetap harus tunduk dan taat dan patuh kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya itu non muslim. Gitu. Tapi kalau orang tuanya mengajak kepada kesyirikan, barulah dia menolak. Dan dikatakan dalam Al-Quran, meskipun engkau menolak, maka ucapkanlah dengan kalimat yang santun, kalimat yang baik, tidak menyakitinya, dan hormati keduanya. Gitu, menghormati keduanya. Tadi tuh, meskipun orang tuanya berlainan akidah. Gitu. Baik, memuliakan itu tentang ikhtisar surat. Maka kalau ada yang tanyakan sebelum kita memasuki bagian yang terakhir, yakni tentang doa. Doa. Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Bu Eli, silakan. Boleh saya Bu Ana? Oh, Bunda Nona, yo, Bunda Nona. Assalamualaikum Pak Ustadz. Tadi mengenai hadis riwayat Aisyah itu Pak Ustadz, itu ada di dalam kumpulan Bukhari ataupun Muslim atau apa begitu Pak Ustadz kalau pertama itu. Yang kedua masalah yang tadi kembali yang mengenai katiban itu Ustadz, kan itu harful jar. Bisa Ustadz terangkan, tiban biasanya kalau harful jar kan menjadi kasrah ya Pak Ustadz, ba'daka itu. Iya. Itu aja saya sementara Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, makasih Bu. Jadi tadi yang pertama apa ya? Oh itu ya. Apa namanya? Hadis riwayat Ayat qira'aha kullalailati. Aisyah radhiyallahu anha yang tentang tentang membaca surat Al-Isra. Tadi surah Al-Isra Allahu alaihi wasallam, riwayatnya bisa kita temukan di dalam kitab yang ada ini, dalam Musnad Ahmad ya. Ahmad ya. Ya, sebentar kita coba cek dulu. Terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi. Ya. Nah, pada surah tadi sebentar kita cek ayatnya ya. Surah Al-Isra, bukan surah Al-Isra tadi ya, surah Al-Muzammil ya. Surah Al-Muzammil ayat Al-Muzammil maksudnya. Iya, surah betul, surah Al-Muzammil 14. Ayat berapa tadi, Bun? Ayat ke-14 ya. 14 Bun. Katiban. Ba'daka itu biasanya kan harful jar itu kasrah ya Pak Ustaz. Betul. Nah itu tiban itu mengapa menjadi katiban, itu apakah memang harful menjadi demikian, itu asal tadi. Oke. Iya, coba kita cek tadi makna di dalam itu kan, itu maknanya seperti ya. Kalau di dalam makna kalimatnya itu. Apakah betul itu seperti, kita cek kata perkataannya ya. Ayat ke-14 pada surah Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu ma'alan mamduda tarjuful ardu wa kanatil jibalu kathiban. Oh iya. Jadi karena kata kathib itu ada keliru berarti. Kathib itu wazan fa'il. Jadi ini ada kekeliruan Bapak Ibu. Kathib itu bukan kaknya ini ya. Bukan kaknya harfu jar. Kathib itu sebenarnya satu kata, yaitu wazannya fa'il, kathib. Jadi kalimatnya kita koreksi, ada kekeliruan di pada kata ka, jadi ternyata ini bukan huruf jar nih.
Tapi Pak Ustadz memang kalau di dalam buku terjemahan dari Menteri Agama memang seperti Pak Ustadz diterjemahkannya seperti. Jadi itu kalimat apa namanya di dalam ayatnya pemahamannya, Bu, pemahamannya. Jadi kalimatnya itu kalau di Quran itu kanya tidak dipisahkan, tidak dipisah. Jadi ka-nya itu bukan berdiri sendiri. Betul bahwa huruf K itu di dalam huruf jar maknanya seperti, kan gitu ya. Huruf jar itu seperti. Tapi di sini huruf kafnya itu bukan berdiri sendiri, tapi menjadi satu kesatuan di dalam di dalam apa namanya dalam kata katib. Nah, katiban itu kenapa itu mansub? Itu mansub karena dia khobar dari kanat. Nah, itu dia. Jadi khobar dari kanat. Yang tadi, yang di atas Pak Ustadz ya, kanat jibal. Wa kanatil jibalu kathiban. Gitu ya. Nah, dan apa namanya kathiban dari khobar dari kanat, meskipun artinya ada sepertinya, tetapi itu bukan pengambilan makna dari kata kaf. Jadi salah tuh ya. Jadi kafnya itu bukan kaf berdiri sendiri, tapi kafnya itu adalah kaf yang menyatu kepada thib. Nah, tadi seperti awal berarti ya. Ini mohon maaf ini kita ulang Bapak Ibu. Kathiban. Jadi seperti awal, jadi kathiban itu bukan seperti, tapi memang artinya tumpukan pasir. Tumpukan pasir. Dan ini bukan huruf, tapi ini adalah isim. Jadi kathib, ini isim. Isimnya wazannya fa'il, kalau wazannya fa'il berarti ini adalah sifat. Di nomor 24-nya kita hilangkan. Isim apa tadi Pak Ustadz? Sifat. 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 Seperti juga mahilan itu sifat. Karena wazannya fa'il. Sama dengan mahilan. Itu satu jenis yang sama, yaitu isim sifat. Jadi mohon maaf Pak Ibu, nomor 23. Jadi tadi ada kafnya. Memang dalam terjemahnya itu muncul kata sepertinya. Nah, kata seperti itu berarti dia tafsirnya adalah tarjamahnya tarjamah tafsiriyah namanya. Bukan tarjamah perkata, tapi tarjamah pemaknaan. Jadi bukanlah kaf itu berdiri sendiri, tapi kaf itu menjadi satu kesatuan. Kenapa dia mansub? Kenapa dia fathah? Dia fathah karena khobar dari kana. Saya kira itu punya. Jadi tadi Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama surah di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang itu. Baik, yang lain Bapak Ibu ada? Silakan. Tentang kata-kata tadi mungkin yang ingin ditanyakan maknanya, silakan kalau ada. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan ke doa terakhir ya, yang ada di bagian doa. Doanya adalah ini yang biasa kita baca nih, Ibu-ibu nih. Doanya yang biasa kita baca sehari-hari ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi seringkali orang menyebut lanakunanna itu panjang, padahal pendek ya Bapak Ibu. Lanakunanna minal khasirin, bukan lanakunanna begitu. Rabbana, ya Tuhan kami, zalamna, kami berbuat zalim, kami telah berbuat zalim, ya, berbuat zalim. Anfusana, terhadap diri kami sendiri, Wa illam taghfirlana, dan jika lam taghfirlana engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak engkau sayangi kami, lanakunanna,
lamnya ini bersama nun tasydid yang di belakangnya ini menjadi penekanan. Maka diterjemahkan karena ada dua penekanan, pastilah kami minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Nah, gitu tuh. Jadi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sesuatu yang biasa kita baca sekiranya sudah baca. Jadi mudah-mudahan ini juga tetap kita baca dalam doa-doa kita. Lalu yang selanjutnya adalah doa yang terdapat di dalam Al-Quran. Doa ini dimaksudkan agar kita memiliki gitu ya, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Ilmu yang dalam ya. Ilmu yang kuat. Dan juga minta kepada Allah agar kita diberikan kemampuan dan bahasa yang baik, ucapan yang bagus. Ada beberapa di sini doanya, surah Asy-Syu'ara ayat 83-85. Rabbi habli minal hukma wal hikmi bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Rabbi habli hukma. Ya Allah, berilah kepadaku hikmah ya. Wal hikmi bis salihin, masukkan aku, golongkan aku bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Waj'al li lisana sidqin, dan jadikanlah aku ya, mudahkanlah aku, hadirkanlah untukku lisana sidqin, lisan yang berkata baik, perkataannya baik gitu ya. Fil akhirin, bagi orang yang akan datang gitu ya. Waj'alni min warathati jannatin na'im, dan kelak jadikan aku ya Allah termasuk orang-orang yang akan memperoleh, mewaris itu artinya memperoleh jannatin na'im, jannah yang penuh kenikmatan. Nah, itu. Jadi dua doa ini bolehlah kita baca itu, dan saya kira sudah di antara kita sudah membaca pada tadi dari surat Al-A'raf ya, yang 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bapak Ibu yang muliakan, meskipun domir yang ada pada Rabbana zalamna ini domirnya domir kami banyak begitu, tidak perlu kalau kita ucapnya sendiri lalu kita kita ganti domirnya, itu nggak perlu. Misalkan karena kita berdoanya untuk sendiri, maka bilangnya Robbi dzalamtu nafsi wa illam taghfirli wa tarhamni la akunanna minal khasirin. Itu nggak perlu. Gitu. Kenapa? Karena salah satu barakah itu fil ayat itu di dalam doa yang bersumber dari Al-Quran, maka biarkan redaksinya yang bersumber dari Al-Quran itu saja yang dibaca, tidak perlu diganti dengan domir yang lainnya. Meskipun misalkan aku sendiri yang berdoa, bukan kita, bukan kami, maka biarkan redaksinya seperti itu. Sebaliknya, pada doa yang di bawahnya itu kan untuk sendiri tuh. Rabbi habli hukma wal hikmi bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Itu pun kalau kita berdoanya untuk jamaah tidak perlu juga diganti. Rabbana hablana hukman wal hikna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Enggak perlu seperti itu. Mengapa? Enggak perlu diubah. Kalau Bapak Ibu ubah dhamirnya, boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Tetapi berarti Bapak Ibu tidak menggunakan redaksi ayat.
Tapi sudah menggunakan redaksi sendiri. Kalau menggunakan redaksi sendiri, kualitas doanya tidak sebaik kalau menggunakan redaksi dari ayat. Itu tuh. Jadi biarlah saja dia itu menggunakan dhamir yang sudah tersebut di dalam ayat, meskipun ternyata dhamirnya tidak sesuai nih dengan yang kita baca, biar saja. Saya kira itu tuh Bapak Ibu. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Ilmunya sangat bermanfaat, Ustaz. Baik, sudah ini ya. Baik, barangkali ada ibu-ibu, bapak yang ingin bertanya, silahkan. Baik. Alhamdulillah, sudah cukup ya. Oke, insyaallah nanti kita lanjutkan, dan pada pertemuan yang akan datang berarti kita masuki surah yang ke-18, dan itu adalah surah Al-Kahfi. Baik, mohon izin kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'ilman tanfa'una. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semua, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustaz, makasih Bapak Ibu. Bapak Ibu semua. Makasih Pak Ustadz, makasih Pak Ana, Bu Ustadz, makasih semua teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.